Ketika pemberontakan PKI meletus 1965, ia bersama para santrinya melakukan perlawanan bersenjata. Bahkan tidak hanya sampai di situ, Abah Anom membuat program rehabilitasi ruhani bagi para mantan PKI. Tak heran, jika Abah mendapat berbagai penghargaan dari Jawatan Rohani Islam Kodam Siliwangi, Gubernur Jawa Barat dan instansi lainnya. Menurut seorang kiai bernama Kiai Haji Thohir yang sedang menimba ilmu di salah satu pesantren di kotanya. Konon sang guru yang mengajarkan ilmu di pesantrennya tersebut melarang Kiai Thohir untuk tidak menemui seorang kiai besar yang tinggal di Suryalaya bernama Abah Anom, apalagi berguru kepadanya. Namun, setelah melalui penelusuran dan pembelajaran ilmu tasawuf yang diajarkan di pesantren Suryalaya, akhirnya Kiai Thohir meminta kepada Abah Anom untuk dibayayat atau ditalkin zikir, diajarkan zikir torikoh. Namun, tentu saja dalam benak Kiai Thohir kunjungannya ke Abah Anom yang tanpa sepengetahuan gurunya itu akan membuat murka di pesantren di kotanya. Apalagi, setelah ditalkin zikir, pengajaran zikir torikat, ada suatu amanat dari Abah Anom yakni ucapan salam yang harus disampaikan kepada guru di pesantrennya. Ketika Kiai Thohir sedang duduk menunggu sholat berjamaah di Masjid Nurul Asror di kompleks pesantren Suryalaya, sebelum ia kembali bertolak ke kampung halamannya, pikirannya terus berkecamuk tidak bisa tenang. Ketika dalam benaknya terbersit bagaimana wajah murka gurunya yang sedang memarahinya habis-habisan karena ketidaktaatannya, tiba-tiba ada yang menepuk pundaknya dengan sorban dan berkata, "Tong sok goreng sangka kabatur, komo ka guru sorangan mah, boa teing tekitu." Dalam bahasa Indonesia, jangan selalu berburuk sangka terhadap orang lain, apalagi terhadap guru sendiri, belum tentu seperti itu. Kiai Thohir begitu kaget ternyata yang menepuk pundak dan membaca pikirannya itu adalah guru ruhaninya yang baru, yaitu Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifindra, Abah Anom. Dari kejadian itu Kiai Thohir mendapatkan pelajaran yang berharga bahwa seorang guru ruhani mursyid Thorikoh Qadiriyah Wan Naqsyabandiyah bisa mengetahui hati murid-muridnya dimanapun mereka berada. Mursyid akan terus mengawasi dan membimbing hati murid-muridnya agar hati selalu menuju Allah sepulang dari pesantren Suryalaya, dan kembali ke pesantren di kampungnya. Kiai Thohir menyampaikan amanat salam dari Mursyid Kamil Mukammil Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifindra kepada gurunya. Dan ternyata, di luar dugaan kiainya yang di pesantren itu malah memuji Abah Anom, bahkan Kiai Thohir sebagai salah satu murid kesayangannya itu dianjurkan untuk menjalankan ajaran yang dibawa oleh Abah Anom sebagai pewaris para nabi. Selanjutnya, Kiai Thohir mengabdikan diri sepenuhnya kepada Abah Anom dan mengamalkan ajaran yang telah diajarkannya. Akhirnya Kiai Thohir dipercaya menjadi salah satu wakil talqin, yaitu orang yang diizinkan untuk mengajarkan atau mengijazahkan zikir thorikoh kepada orang yang membutuhkannya. Cerita ini diambil dari ceramahnya Kiai Haji M. Abdul Ghas Saifullah Al-Maslul atau Ajengan Gaus, salah satu wakil talqin Thorikoh Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya di Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia. Diceritakan ada seorang pemuda yang hobinya melacur. Pemuda tersebut berniat untuk berhenti dari perbuatannya yang tercela. Sudah berbagai cara dilakukan untuk menghentikannya, itu tidak membuat minat lacurnya berhenti. Padahal, pelaksanaan amalan ibadah yang super ketat, atas petunjuk dari para kiai yang pernah dikunjungi dari berbagai daerah pun belum berhasil. Jadi, sudah tidak asing lagi baginya riyadhah latihan, seperti puasa, zikir, sholat baik yang sifatnya wajib maupun sunat dan amalan lainnya. Dalam keadaan kondisi jiwa yang begitu kritis, datanglah pemuda itu ke pondok pesantren Suryalaya untuk menemui seorang waliullah yaitu Abah Anom dan menceritakan maksud kedatangannya. Abah Anom berkata, "Tidak apa-apa, asal jangan dilakukan di depan Abah." Setelah itu pemuda yang hobi jajan perempuan ditalkin zikir TKN untuk diamalkan. Seperti biasa pemuda tersebut datang ke hotel yang telah dipesan untuk melaksanakan hasrat nafsunya, meniduri wanita pelacur. Setelah siap-siap semuanya, terbesit dalam jiwanya akan bayangan wajah Abah Anom, asal jangan di hadapan Abah. Pemuda itu terkejut dan gelisah, dengan segera meninggalkan hotel. Gagallah keinginan nafsunya.
Di hari yang lain, pemuda itu datang lagi ke hotel untuk melaksanakan hasrat nafsunya yang tidak terbendung. Namun, di saat detik-detik akan melaksanakan maksiatnya muncul wajah Abah Anom. "Tidak apa-apa, asal jangan di hadapan Abah." Pemuda itu kembali mengurungkan niatnya dan kembali pulang. Kejadian itu terus terulang, selalu melihat bayangan wajah Abah Anom di saat-saat akan melakukan maksiat dengan pelacur. Akhirnya, dengan kejadian itu pemuda tersebut menghentikan dari hobinya melacur untuk selamanya dan menjadi pengamal Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Sesungguhnya kejadian itu suatu anugerah dari Allah untuk hamba yang dicintai dengan perantara mursyid sebagai pilihannya. Subhanallah. Bayangan wajah mursyid itu adalah sebagai burhana robihi, cahaya tanda dari Allah, yang membawa berkah terhadap pemuda tersebut. Kita teringat akan kisah salah satu utusan Allah, yaitu Nabi Yusuf AS, yang ditolong Allah ketika akan terjadi maksiat dengan Siti Zulaikha. Dalam Al-Quran Surat Yusuf ayat 24, sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud melakukan pula dengan wanita itu, Zulaikha, andai kata tidak melihat burhana robihi, yaitu tanda dari Tuhannya. Demikianlah agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Qs. Yusuf 24. Dalam ayat ini terdapat perkataan Allah, burhana rabihi. Menurut perkataan Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir, Juz 2 474, adapun maksud burhana rabihi yang terlihat oleh Yusuf, maka terdapat beberapa pendapat. Menurut sahabat Abdullah bin Abbas, Said, Mujahid, Said bin Jubair, Muhammad bin Sirin, Hasan, Qatadah, Ibnu Soleh, Delohah, Muhammad bin Ishaq dan lain-lain, yakni Yusuf melihat bayangan ayahnya, Yakub, rupanya, bentuknya seakan-akan ayahnya marah-marah. Menurut sebagian riwayat memukul dada Yusuf. Al-Aufi berpendapat dari Ibnu Abbas, maksud perkataan itu ialah Yusuf teringat kepada bayangan wajah suami Zulaikha, yaitu Raja Kitfir yang seolah-olah ada di rumah dan mengetahui apa yang akan diperbuat Yusuf. Demikian juga Muhammad bin Ishaq berpendapat yang sama. Tafsir Ibnu Katsir 2474. Subhanallah. Cerita ini diambil dari ceramahnya Kiai Haji M. Abdul Ghaz Saifullah Al-Maslul atau Ajengan Gaus, salah satu wakil talqin Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya di Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia. Kiai Haji Maksum memiliki seorang istri yang sedang mengandung. Menurut vonis dokter, istri Kiai tersebut bukanlah kehamilan normal yang biasanya terjadi pada seorang wanita. Namun istri Kiai Haji Maksum divonis menderita kanker dan harus segera dioperasi. Sang Kiai akhirnya datang ke Suryalaya ingin bertemu Pangersa Abah Anom untuk meminta doa beliau agar istrinya diberi kelancaran saat operasinya nanti. Ketika Kiai Maksum mengutarakan maksudnya tersebut, Abah hanya berkata, "Hek, sing jadi jelema," dalam bahasa Indonesia ia, jadi manusia. Maksudnya adalah semoga kandungan istri Kiai Maksum menjadi manusia dengan izin Allah. Dan ternyata, baru saja istri Kiai Maksum satu langkah keluar dari rumah Pangersa Abah, dia merasakan gerakan-gerakan dalam rahimnya itu, subhanallah. Kontan saja istri Kiai Maksum kaget, dan langsung memeriksakan dirinya ke dokter. Lalu apa kata dokter? Subhanallah. Dokter pun sama terkejutnya dengan pasangan suami istri Kiai Maksum tersebut. Allahu Akbar, kun fayakun. Dengan izinnya melalui doa kekasihnya, daging jadi yang asalnya akan diangkat tersebut, ternyata berubah menjadi sesosok manusia kecil yang menggemaskan berjenis kelamin laki-laki. Ya, ternyata setelah dioperasi daging jadi itu berubah menjadi seorang bayi, yang diberi nama Sufi Firdaus. Idos panggilan anak ini, hingga saat ini masih hidup dan mengabdikan dirinya untuk menjadi murid Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin Kis. Abah Anom. Diceritakan Bapak Ece Juardi, ada ulama yang dikenal sakti namanya Kiai Jurat. Suatu hari Kiai tersebut memiliki rencana untuk menguji karomah Abah Anom dengan kesaktian yang dimilikinya.
Kiai tersebut datang ke pondok pesantren Suryalaya dengan satu bis yang membawa 70 santrinya. Semua santri disebar di sekitar pesantren Suryalaya. Setelah kiai itu masuk ke halaman Abah Anom, tidak disangka Abah Anom sudah berada di depan madrasah dan menyuruh kiai untuk masuk ke madrasah Abah Anom bersama 70 santrinya yang telah disebar. Kiai tersebut merasa kaget akan kasyiaf penglihatan batinnya Mursyid TKN. Abah Anom meminta kiai tersebut dan para santrinya untuk makan dahulu yang telah beliau sediakan di madrasah. Di dalam madrasah kiai memuji Abah Anom tentang pesantren beliau yang sangat luas nan indah, tetapi dibumbui kritik secara halus tentang kekurangan pesantrennya, yaitu tidak adanya burung cendrawasih, burung yang terkenal akan bulunya yang indah. Beliau hanya tersenyum dan menimpalinya dengan jawaban yang singkat, tentu saja kiai. Suatu di luar jangkauan akal. Setelah jawaban itu, burung cendrawasih yang berbulu indah melayang-layang di dalam madrasah yang sesekali hinggap. Kejadian itu membuat terpesonanya akan karomah yang dimiliki beliau. Kiai itu diam 1000 bahasa.